Apa yang kita ucapkan adalah cermin dari siapa diri kita sebenarnya. Sahabat Self Mastery, saya ingin mengajak Anda merenung sejenak. Bayangkan satu kalimat, satu unggahan, satu video pendek, tapi dampaknya bisa melukai jutaan hati, merusak persaudaraan, dan menghancurkan masa depan seseorang, termasuk masa depan si pengucapnya sendiri. Beberapa waktu terakhir, media sosial kita kembali dihebohkan oleh sebuah kasus. Ada seseorang yang mengunggah konten berisi ujaran kebencian dan penghinaan terhadap Viking, Persib, dan suku Sunda. Bukan berupa kritik, bukan diskusi, tapi kata-kata yang merendahkan martabat manusia dan identitas budaya. Pertanyaannya bukan hanya kenapa ini bisa terjadi, tapi yang jauh lebih penting adalah apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini agar kita tidak menjadi orang yang sama. Sahabat, dalam konsep self-mastery ada satu prinsip fundamental di mana orang yang menguasai dirinya tidak akan dikuasai oleh emosinya. Ujaran kebencian bukanlah tanda kekuatan, sama sekali bukan. Justru itu merupakan tanda kegagalan mengelola emosi, ego yang terlalu dominan, dan luka batin bisa jadi. Jadi, latar belakangnya. Orang yang sudah matang secara mental dan spiritual, mereka tidak merasa perlu merendahkan kelompok lain untuk merasa superior. Tidak mencari validasi dengan cara melukai, dan tidak menjadikan kebencian sebagai identitas dirinya. Self-mastery mengajarkan kita satu hal penting, di mana mulut adalah perpanjangan dari hati dan pikiran. Jika yang keluar berupa kebencian, kemungkinan besar di dalamnya ada sesuatu. Nah, kita nggak tahu dalam kasus ini, ya. Mungkin ada luka yang belum sembuh atau ada rasa inferior yang disamarkan dengan arogansi, atau ada amarah yang tidak tahu harus disalurkan kemana. Atau ini sebenarnya bisa jadi ada masalah pribadi, ya, yang kemudian digeneralisasi, mengarah ke suku. Nah, ini tidak adil sama sekali, ya. Kemudian, secara etika dan moral, menyerang suku, ras, atau identitas kolektif adalah perbuatan tercela. Kenapa? Karena tidak ada satu manusia pun yang memilih dilahirkan dari suku apa. Identitas budaya adalah warisan, bukan kejahatan. Dan menghina satu suku berarti merendahkan kemanusiaan itu sendiri. Dalam nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika bukan slogan kosong, tapi komitmen moral. Dan secara spiritual, apapun keyakinan Anda, hampir semua ajaran agama sepakat bahwa lidah yang menyakiti manusia lain adalah dosa sosial. Bukan hanya melukai individu, tapi merusak harmoni. Ini dampaknya yang luar biasa, memicu konflik, dan bisa menanam benih perpecahan di antara kita. Sekarang, kita masuk ke pertanyaan penting. Kenapa seseorang bisa melakukan hal seperti ini? Nah, secara psikologis, ada beberapa motif umum biasanya. Yang pertama, attention seeking. Ya, ini motif yang berhubungan dengan keinginan untuk ingin diperhatikan. Ya, ingin viral. Meski dengan cara-cara negatif. Gampang aja sebenarnya ya, kalau pengen viral, buat konten negatif se-ekstrim mungkin. Ya, kemungkinan besar itu bisa viral. Kedua, superioritas semu, ya, yang melebihi atau merasa lebih tinggi dengan merendahkan pihak lain. Padahal itu sebenarnya merupakan bentuk dari mekanisme pertahanan diri sendiri di hadapan publik. Yang ketiga, pelampiasan frustasi biasanya. Bisa saja ada kegagalan hidup yang tidak terselesaikan, ya, lalu dilampiaskan ke kelompok yang dianggap menarik untuk diserang. Dan keempat, kurangnya literasi emosional dan digital, ya. Karena ketidakmampuan untuk membedakan mana kritik, mana penghinaan. Dan yang menyedihkan adalah orang seperti ini sering tidak sadar bahwa yang sedang ia rusak bukan hanya orang lain, tapi masa depannya sendiri. Ingat,
Setiap perbuatan tentu ada konsekuensinya. Di dunia nyata ada proses hukum, ada stigma sosial. Bisa berdampak pada hilangnya kepercayaan publik ya, dan rusaknya karir dan reputasi. Tapi yang sering luput kita sadari adalah hukuman batin ya, di mana orang yang bersangkutan akan selalu merasa hidup dalam amarah, dalam kebencian ya, pikiran penuh prasangka dan sebagainya. Dan jiwa yang tidak pernah merasakan kedamaian ya, ketenangan. Itu sebagian konsekuensinya. Ingat bahwa hukuman terberat dari kebencian adalah ketika kita harus hidup bersama kebencian itu setiap hari. Sahabat Self Mastery, saya ingin mengajak Anda dan juga diri saya sendiri untuk bertanya secara jujur. Apakah kata-kata kita di media sosial sudah mencerminkan kedewasaan? Apakah kita sedang menyuarakan kebenaran atau melampiaskan emosi? Apakah kita sedang membangun atau sedang merusak? Nah, jika Anda merasa konten ini relevan, yuk bagikan ke orang-orang yang Anda sayangi. Bukan untuk menyebarkan kebencian, tapi untuk menguatkan kesadaran kita. Ya, karena bangsa yang besar bukan bangsa tanpa konflik. Tidak ada ya, tapi bangsa yang warganya mampu menguasai diri sebelum menguasai orang lain. Saya percaya Self Mastery adalah jalan menuju Indonesia lebih dewasa, lebih beradab, dan bermartabat. Terima kasih sudah menyimak video ini. Saya Gus Santoso, sampai ketemu di video berikutnya. Salam Self Mastery.